boleh diceritain nggak sih Bang, mungkin proses kelahiran anak kedua ini seperti apa gitu? Proses kelahiran anak kedua ini sebenarnya eh, mundur dari prediksi kita, tapi sesuai dengan HPL dari dokter yang pas awal banget periksa. Jadi awal banget periksa itu memang sudah di due date-nya itu tanggal 12 September. Terus pengalaman Maher anak pertama itu 2 minggu sebelum. Jadi gue sama Putri itu persiapannya 2 minggu sebelum gitu. Kok mundur week 38 kan, sekarang udah week 40, pas banget HPL. Agak mulai deg-degan tuh, terus mulai konsultasi sama guru lah, dula. Ini gimana ya, kalau 40 belum ada mules sama sekali itu masih punya kans buat lahiran normal apa enggak gitu kan. Alhamdulillah ternyata dia bilang ya lahiran normal itu kalau dia tenggat waktunya adalah 2 minggu sebelum dan 2 minggu sesudah HPL, jadi nggak usah khawatir. Kok ya alhamdulillah bener gitu, lewat jam jam 1 malam lah tadi, tanggal 12 jam 1 itu Putri mulai ngerasain kontraksi, dan itu prosesnya cepet banget kontraksi. Terus ya udah, dia kalau yang lahiran pertama Maher itu kita Putri pakai aplikasi. Lahiran kedua entah kenapa aku nggak berani minta dia buat ngingetin sih, Bu, pencet aplikasi itu cepet ya, ngeliat muka ibu-ibu mau melahirkan gimana sih. Ya udah deh, percaya aja, bismillah. Sampai patokannya dia nggak kuat baru kita berangkat. Emang niatnya tuh malamnya itu kita pagi jam 8 mau jadwal kontrol ke dokter. Terus gue dibangunin sekitar jam setengah 5, dia bilang udah nggak kuat. Ya udah, siap-siap, gue langsung telepon ke sini, dibilang kamar di sini penuh. Oh my god. Tapi datangnya dulu Mas, bismillah, moga-moga nanti ada yang bisa pulang. Kalau di sini tuh patokannya kan biasa kalau di rumah sakit tuh antara 2 malam minimal sampai 3 malam. Tapi kalau di sini seumpama 1 malam udah cukup sehat boleh pulang. Ini gue suka di klinik ini tuh banyak yang nggak bisa gue dapat di rumah sakit, fleksibilitasnya. Terus nyampe tadi jam 7, nyampe ini belum dapat kamar. Kita ditempatin di ruang praktek dokter. Ngecek ECG ya, nggak salah namanya ECG. Oh ini udah bagus, kontraksi udah bagus, udah mulai teratur. Cek bukaan. Pertama bukaan 4 sampai 5. Setelah 4 buka. Terus ditungguin, dipindahin dulu ke ruang tunggu sementara. Nah, ruang tunggu sementara ini emang bener-bener ruang tunggu sementara gitu kan. Ya nggak terlalu nyaman, cuman gua sih nggak ngerti deh. Gua posisinya ngantuk tuh. Apalagi ibu ini si Putri, dia nggak tidur semalaman, yakin gua. Jadi dia antara kontraksi sama ngantuk, gua udah ngantuk. Ya udah, ini remet deh, sampai setengah 12 dia udah mulai jam 11 tuh udah mulai nggak kekontrol, udah nggak mau ngatur nafas. Jadi aplikasi tuh akhirnya aku udah mulai jalanin tuh karena udah didampingin dulu juga. Jadi pas mau berangkat nelfon dula, didampingin sama dula dari awal. Udah Mas, nggak apa-apa, dihitung aja. Pas gue lihat udah masuk, ya udah, ini sebenarnya sih udah bisa lahiran, cuman memang kita tunggu jatah kamar aja. Nggak mungkin lahiran di ruang tunggu, bisa sih tapi nggak asik aja. Terus jam setengah 12 aku kontak bidan, kamar udah ready, masuk kamar. Ya itu bat-bat tuh dari bukaan masuk kamar, dicek bukaan lagi tuh udah bukaan 67. Habis 67 langsung bukaan 9, habis nggak lama bukaan 9. Nah pas bukaan 9 ada suster, ada bidannya keluar ngasih tau dokter kalau lagi apa gitu ya, ada istilah persalinan. Terus pas lagi keluar itu palanya nongol, seruk. Wah, bismillahirrahmanirrahim deh. Terus udah bidannya nyampe, loh kepalanya udah keluar, buru-buru lagi ngasih tahu dokternya. Langsung balik, bidannya bantuin, alhamdulillah loncat. Lahirlah anak kedua, Ridwan dan Putri. Dengan alhamdulillah sehat, lengkap, kelamin laki-laki, berat badan 3,17, panjang 49.
Itu tepat jam berapa? Lahirnya tepat jam 13.50. namanya siapa? Namanya nanti aja. Mungkin depannya doang. Depan sementara Malaika insyaallah. Siapa? Malaika. Masih insyaallah ya. Kan nanti nama itu ditetapkan pas akikah. Insyaallah 7 hari lagi. Aku langsung sama Putri udah sepakat pokoknya kita nggak nunda lah. Kalau ada rezeki, punya kemampuan, kita langsungin aja akikah. Tapi nggak karena kondisinya sekarang gini kan PSBB, ya udah ibadahnya syaratnya apa aja, syariatnya kita jalanin, nggak perlu rame-rame, bagiannya itu makanan matang gitu. Sekalian ngasih tahu, nih namanya ini minta doa ya. Di anak kedua ini lebih kayak biasa aja atau excited lahiran ini? Sensasinya beda pak, nggak bisa sampai sama anak pertama. Anak pertama tuh masih buta kan, nggak tahu kontraksi itu apa, nggak tahu induksi, nggak tahu sesar, yang tahu cuman wah duitnya cukup apa enggak gitu. Kalau anak kedua nih mungkin udah wah oke, kita bisa kira-kira nih dengan kemampuan uang segini, keinginan yang kayak begini, kita bisa menyesuaikan cari tempat persalinan di mana yang senyaman-nyamannya kita, yang sesuai dengan prinsip. Jadi persalinan itu juga ada idealismenya sendiri-sendiri gitu. Ada yang prinsip gue mau apa, mau sesar, mau awet apa ada prinsip gue mau normal yang begini, prinsip gue mau gentle birth, prinsip gue mau water birth, masing-masing. Nah itu kita persalinan kedua tuh udah lebih ke arah sana gitu, karena udah dapat pengalaman di persalinan pertama. Sebenarnya nyaman sih di rumah sakit yang pertama itu, tapi berhubung adanya corona ini, ada penyesuaian kebijakan dari pihak rumah sakit yang aku udah nyaman tersebut, yang akhirnya wah nggak bisa nih tanpa dula. Jadi ada satu di dalam persalinan tuh ada namanya dula tuh kalau nggak salah pendamping persalinan dari persalinan yang pertama itu, dari hamil putri yang pertama itu udah sampai sekolah dulu sama si dula ini. Persalinan tuh apa, gizi gimana, banyak banget yang disekolahin, yang diajarin sama beliau. Yang kedua kita kuliah Zoom kan udah mulai PSBB kemarin hamil kedua. Gue butuh banget ini namanya dula, karena gue orangnya kok ya sok nggak pada tempatnya sih gitu. Jadi harusnya serius jadi bercanda, harusnya santai jadi tegang nggak jelas gitu. Butuhlah dula itu, pokoknya aku nggak bisa, gue harus pakai dula sebisa mungkin. Ikutlah klinik ini. Terus wah ini di sini tapi bisa pakai dula, cuman lahirnya di kamar, udah nggak masalah. Sensasinya apa ya? Terus Putri juga ngerasa udah tahu juga, ya udahlah jalanin aja. Bener-bener ikutin intuisi. Itu kenapa dari bukaan 9 langsung tiba-tiba kita nemu bukan lengkap, kan bukan lengkap bukan 10 ya. Nggak nemu bukan lengkap karena dia nggak, hitungannya kalau menurut aku dia nggak dengerin si bidan, dia ngikutin intuisi badan, dan itu nggak salah. Dia udah mulai oke nih badan gua harus ngeden gitu. Biar kata jari lu masuk dari bukaan 9 gua udah kudu ngeden, anak gua udah mau keluar. Bener keluar anak gua. Alhamdulillah sehat. Sorry, dulu kalau nggak salah beda nggak dengan dukun lahir? Gue nggak tahu. Itu kalau yang mendekat kan dulu itu kalau nggak singkatan dari dukun lahir. Bener nggak ini gue atau gimana? Dulu tuh doula. Oh. Ya, bukan dukun lahir, sorry. Dula tuh yang aku tahu, coba di googling sendiri. Pokoknya pendamping persalinan. Dia bukan malah kayak ilmu kebidanan, dia nggak tahu. Tapi dia lebih kayak motivator lah. Ayo ibu semangat. Berarti ilmu medis pun dia nggak ada, lebih ke psikisnya si mungkin ibu dibikin semangat gitu. Ilmu medis mungkin ada, tapi bukan bidangnya, gitu. Dia tidak punya hak untuk campur tangan medis kayak, wah ini harus sesar, wah ini harus normal, oh ini kebelit, nggak, dia bukan haknya. Tujuan dari si dula ini yang aku tahu adalah menyukseskan, membahagiakan proses persalinan. Jadi bagaimana caranya persalinan dengan duit sedikit bahagia, dengan duit banyak bahagia, ya kan? Itu belum pasti ya. Tadi apa? Malaika. Mungkin artinya apa sih? Malaikat. Udah itu aja. Bidadara, angel. Apa ya? Nama gue Dipan.
ditentukan malaikat. Satu itu ngikut istri sih sebenarnya, terserah apa yang jelas nama itu doa. Malaikat itu pasti walaupun kelihatannya buruk kayak nyabut nyawa gitu, cuman kalau nggak ada yang nyabut nyawa kesiksa juga kali hidup abadi. Tapi aku yakin malaikat itu kebanyakan diciptakan untuk kebaikan, diciptakan dari cahaya. Itulah. Masih belum tahu sih filosofinya apa. Aku nurut aja sama Putri. Respon anak pertama gimana nih Bang? Wah, punya adik baru nih gitu. Itu sebenarnya masih antara aku yang belum mengerti atau dia yang belum mengerti. Dia merespon atau tidak tuh sebenarnya aku nggak ngerti. Tapi tadi ada satu rekaman, nanti aku kasih deh. Tadi kan baru datang di nyusul, sengaja nggak dilibatkan dalam proses persalinan karena aku belum tahu akan menjadi seperti apa. Aku sendiri aja masih bisa menjadi penghalang gitu, satu halangan kan, apalagi ada anak yang sulit untuk dikondisikan, belum bisa dikontrol, masih semaunya dia. Tapi tadi begitu datang yang malu-malu kucing gitu ya, Maher itu anak pertama aku tuh jago acting. Masya Allah, asli. Jadi itu tadi makanya kenapa aku akhirnya nggak tahu tuh, lah nih dia yang nggak ngerti apa aku yang nggak ngerti, dia apalagi pura-pura nggak ngerti. Tapi ada reaksi yang lupa gitu, terus yang pura-pura lampu sih. Pura-pura nggak tahu. Tapi mungkin ada ngeliatin kayak kecemburuan nggak sih gitu Bang? So far nggak ada. Jealousy itu terjadi ketika ada ponakan aku namanya Bari. Jadi, nah pas Putri gendong Bari, terjadilah kecemburuan itu. Ada yang tiba-tiba diam ngeliatin. Kok ini nggak ada? Ini yang lebih ke arah yang itu tadi. Lampu. Main loncat-loncat teriak, wah, handphone gitu. Nah, aku anak banyak kan lah udah mulai ngerti gadget juga, cuman aku minimalisir memang. Tapi ada interaksi dia dengan si bayi yang ngelihat muka senangnya dan ngelihat si adiknya nih, kakak, adik gitu kan. Nah, tapi kan dia belum bisa ngomong, baru bisa berekspresi. Nah, ekspresi itu kita juga mendefinisikan juga bingung kan. Ini apa artinya? Senang. Aku sih ngeliatnya, oh ini anak saya udah. Cuman dia masih belum tahu. Aku harus ngapain ya sama adikku? Takut ya, toel dikit gitu, udah ada. Suka dukanya nih Bang, ini kan di tengah pandemi ya, lahiran di tengah pandemi. Gimana nih? Aku yakin duka aku adalah duka kita semua. Apalagi laki-laki. Ya alhamdulillah lah, di tengah pandemi ini pasti kita semua dari segi ekonomi pasti kelilit bareng-bareng lah itu. Makanya bilang bagaimana caranya bisa melahirkan murah atau melahirkan mahal. Sampai detik terakhir aku pun masih belum tahu mau melahirkan di mana. Dari mulai yang mungkin di bawah yang bisa dibayarkan hanya dengan satu tangan ini juta-jutaannya, sampai nggak cukup dengan dua tangan ini, sampai kaki juga nggak cukup, itu dijadikan option. Tetap berusaha yang terbaik, pasrah. Aku mah orangnya pasrahan, jadi ketika ada dukanya ya pasrah. Dan alhamdulillahnya aku dapat bini kayak Putri yang nerima pasrahnya juga, mengerti lah gitu. Oh ya udah, nih kondisi lagi kayak gini, nggak apa-apa lah, nanti kalau emang nggak memungkinkan di tempat yang kita mau, kita di tempat yang ini aja. Emang sih nggak gini kayak gini, tapi kan dilihat positifnya. Tapi alhamdulillah terpenuhi, itu sukanya. Alhamdulillah persalinan ini akhirnya terjadi sesuai hampir 100% sesuai dengan plan kami. Putri ingin melahirkan normal, dengan gula, dengan sehat, dengan lekas sehat. Jadi semua. Berarti emang lahiran normal itu udah plan dari Oh iya, karena kami berdua belajar waktu itu kan kami yang menganut aliran apa ya bahasanya, proses persalinan adalah
proses alami dari suatu kehidupan yang sebenarnya tidak perlu ada campur tangan medis. Kalau sesar ada campur tangan medis. Medis itu adalah jaring untuk berjaga-jaga ketika terjadi sesuatu. Wah, itu ada banyak lah gue jabarin di sini, ntar nggak kelar-kelar karena kuliahnya 3 bulan waktu itu. Sampai segitunya pengen belajar biar persalinan normal, pengen persalinan normal seperti itu kan. Bukan pengen belajar persalinan normal, Pak, belajar cuma 3 bulan gedein anak sampai kita mati. Wah ya kali. Tapi ini sharing nih ya. Alhamdulillah aku dapat kesempatan diberikan informasi kalau ada ilmu yang seperti itu. Belajarlah. Endorse, cuman worth it banget. Dan aku ngerasa perlu nih kita ibarat kata, maaf ya, kampanye anti rokok aja gila-gilaan, masa kampanye lahiran normal dalam artian ini loh, orang udah mindsetnya lahiran biar gampang nggak sakit sesar, padahal bukannya sakitnya, ada banyak proses di tengah-tengah persalinan itu yang perlu dihargai, yang menentukan masa ya. Lu bisa ngatain anak generasi ngecin, udah gimana mau hargain aja nih proses hamil sampai lahiran, sakit aja nggak mau bro, apalagi gedein anak. Oke bang, mungkin harapannya bang buat anak kedua. Malaika. Ya pokoknya intinya sih, ini balik lagi tadi, maaf ya. Tapi sesar itu mungkin nggak, kalau ada terjadi jaring lah itu. Nggak salah juga, mungkin memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan mereka harus sesar. Tapi ya langkah baiknya kalau normal. Terus harapannya yang jelas untuk Malaika, semoga Malaika tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, bisa jauh lebih hebat dari babanya, jauh lebih hebat dari babanya, bisa membanggakan baba, ibu, yang ibunya, yang ibunya, membanggakan keluarga lainnya ini juga, almarhum, bisa menjadi anak kebanggaan bangsa Indonesia, agama Islam, bisa menjadi manusia yang bermanfaat bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk sebanyak-banyaknya orang dia bisa. Amin. Ini sekarang kondisinya kamu seperti apa? Kamu Tri? Udah mulai ketawa-tawa, udah makan yakiniku nih. Tapi itu tadi masih shock. Jadi agak lupa dulu pasca kelahiran tuh seperti apa ya rasanya ya. Karena kan nggak kuliah lagi, lupa. Ternyata dia baru tahu, oh masih ada kontraksi setelah selesai persalinannya. Jadi untuk menghentikan pendarahan ada kontraksi, jadi merapatkan pembuluh darah yang ditinggal sama si bayi dan hari-hari ini kan dia kebuka jadi ngerapatin. Wah tadi seru juga ngeliat darah segitu banyak. Alhamdulillah sehat. Bari juga Bari mah ponakan gua. Malaika juga alhamdulillah udah mulai nyusu ASI, insyaallah. Tadi lagi bobo kan, kalau anak baru lahir bobonya sering ngantuk kan, tapi sejauh ini masih normal, masih digangguin kakaknya nangis. Tapi nggak apa-apa, nangis itu normal. ASI eksklusif berarti ya. Insyaallah diusahakan semoga putingnya juga sehat kan, itu kan juga kita ngeliat ntar kondisi ibunya juga seperti apa, kondisi anaknya seperti apa. Inginnya eksklusif, inginnya sesuai dengan takaran 6 bulan eksklusif, minimal 5 bulan lah. Habis itu dikasih MPASI kan, habis itu sampai 2 tahun. Tapi ntar berjalannya waktu bagaimana kita nggak tahu, bahwa alam soal. Terakhir tuh saya, ini kan Masih banyak nggak apa? Dua-duanya cowok nih. Bakal nambah lagi nggak satu cewek? Buat nyari cewek. Keinginan hati pengen, keinginan hati ya. Tapi kita lihat lagi kondisi. Bercandaan sih pasti ada. Ya kalau dikasih kenapa enggak?